Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinal Dimas Saputra. Saya Ahmad Dimas Putra Deva. Saya Muhammad Rizky Darmawan. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai PPAT dalam pendaftaran tanah. Teman-teman yang berbahagia, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pendaftaran tanah merupakan proses hukum yang sangat penting dalam kerangka pelaksanaan ketentuan agraria nasional. Khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria. Melalui pendaftaran tanah, hak atas tanah yang dimiliki masyarakat dapat dicatatkan secara resmi dan tercatat dalam sistem pertahanan negara, sehingga teman-teman dalam hal itu terciptanya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dalam rangkaian proses pendaftaran tersebut, pejabat pembuat akta tanah atau yang biasa kita sebut dengan PPAT mempunyai peran yang sangat-sangat sentral. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik atas perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pelepasan hak, dan juga pemberian hak pakai terhadap tanah yang tidak dikuasai oleh negara. Akta yang dibuat oleh PPAT menjadi dasar hukum yang sah bagi pendaftaran hak atas tanah dan menjadi alat bukti yang kuat di dalam sengketa pertanahan. Jadi demikian keberadaan PPAT tidak hanya menjamin keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keamanan dalam proses pendaftaran tanah. Peran PPAT sebagai mediator hukum yang profesional, independen, dan berintegritas sangat menentukan tata tertib penetausahaan atau pertanahan serta tercapainya tujuan pendaftaran tersebut sebagai sarana perlindungan hak atas tanah bagi seluruh masyarakat. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai hubungan apa sih hubungannya dan lain sebagainya, kita perlu mendefinisikan nih terlebih dahulu mengenai pejabat pembuat akte tanah dan pendaftaran tanah itu seperti apa. Nah, pejabat pembuat akte tanah selanjutnya itu disebut sebagai PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akte autentik mengenai perubahan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jadi teman-teman bisa dapat ditemukan definisi ini dapat dilihat di PP nomor 39 tahun 1998. Jadi kalau ada salah mohon koreksinya teman-teman. Kemudian mengenai definisi pendaftaran tanah, itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur. Nah, meliputi apa saja? Yaitu meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pembelian data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Dari definisi tersebut, terkadang kita perlu bertanya-tanya dalam pemikiran kita, apa sih hubungannya antara PPAT dan pendaftaran tanah? Nah, sebelum kami memberikan jawaban hubungannya apa, kita akan membahas terlebih dahulu supaya nanti kita bisa menyimpulkan apa hubungannya, yaitu mengenai tugas pokok PPAT. Nah, di dalam pasal 2 sampai 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 mengenai tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akte tanah, PPAT ini bertugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran, perubahan dan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.
maksud narasi tersebut teman-teman, PPAT itu dalam hal ini membantu negara mencatat perubahan status atau data tanah secara resmi setelah terjadi perbuatan hukum tentu. Nah, perbuatannya itu seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, yang artinya itu dikatakan sebagai perbuatan hukum teman-teman. Nah, jadi kalau seorang muncul nih ya, menjual tanah, menghibahkan tanahnya, menukar tanah atau mengalihkan hak atas tanah satuan lingkungan susun, PPAT ini hadir untuk membuat akte sebagai bukti bahwa perbuatan hukum itu benar-benar telah terjadi. Kita garis bawah, PPAT membuat akte sebagai bukti bahwa perbuatan hukum itu benar-benar terjadi. Nah, kita berikan apa ya, contoh konkretnya lah, secara konkret misalnya kita beri nama si Jono menjual sebidang tanah kepada Pak Joko. Setelah jual beli disepakati dan syaratnya terpenuhi, PPAT akan membuat akta jual beli. Nah, akta ini akan kemudiannya dipakai sebagai dasar oleh kantor pertanahan untuk mengubah data pendaftaran tanah, yaitu nama pemegang hak dari Pak Jono kepada Pak Joko. Nah, kemudian kita ambil contoh lain dalam perbuatan hukum lain, yaitu dalam hal pewarisan lah. Jika tanah diwariskan, dihibahkan juga, atau dijadikan objek tukar menukar, barter ya teman-teman, maka PPAT juga akan membuat akte yang sesuai dengan perbuatan hukumnya. Sama, jadi artinya dalam hal ini tugas pokok yang dilaksanakan dalam PPAT ini membuatkan akte atas perbuatan hukum yang terjadi, gitu teman-teman. Nah, akte tersebut itu menjadi bukti administratif nantinya dan hukum bahwa telah terjadi perubahan hak, sehingga data pada sertifikat dan buku tanah dapat diperbarui secara sah nantinya kepada pemilik yang baru. Nah, kemudian terkadang kita susah membedakan dan kadang kita salah berpikir mengenai PPAT. Kita bahkan saya sendiri juga pernah berpikir bahwa PPAT ini yang membuat sertifikat ya, berarti dalam PPAT ini nanti sertifikat yang muncul. Nah, tidak teman-teman, PPAT itu bukan yang menitipkan sertifikat atau surat tanah. Nah, PPAT hanya membuat akte otentik atas perbuatan hukum. Saya ingatkan sekali lagi, hanya akte otentik atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, seperti jual beli dan lain sebagainya itu tadi. Nah, secara konkret mengenai alurnya, jika tanah dijual itu, PPAT akan membuat akta jual beli atau AJB sebagai bukti bahwa jual beli itu sudah terlaksanakan, sudah sesuai dengan syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Kemudian perbuatan hukumnya meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan atau inkreng, pembagian harga hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah, hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa memberikan hak tanggungan. Nah, saya rasa ini tidak ada masalah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewenangan PPAT. Sebelum kita ke kewenangan, mengenai tugas pokok tadi diatur di dalam peraturan pemerintah ya, nomor 37 masih sama tahun 1998 juga, di pasal 2 sampai 4. Nanti teman-teman penonton pun bisa cek ya. Selanjutnya mengenai kewenangan PPAT akan dijelaskan oleh saudara saya, teman saya, saudara Rizky, silakan. Oke. Jadi teman-teman, termasuk ke tentang kewenangan PPAT. Tentang kewenangan PPAT itu ada membuat akta tanah mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. PPAT hanya khusus berwenang membuat akta mengenai perbuatan yang disebut secara khusus dalam petunjuknya. Lanjut. Tanggung jawab PPAT secara yuridis, tanggung jawab PPAT itu menganut prinsip berdasarkan kesalahan atau based on hope of liability.
di mana PPAT bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang disengaja dalam perbuatan pendaftaran akta tanah. Oleh karena itu, PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara mendalam melalui dari proses verifikasi dokumen dan integritas para pihak sehingga pembaca akta tanah guna menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan. Dalam hal ini kesimpulannya, penjabat akta tanah atau PPAT bertanggung jawab secara keseluruhan pembuatan akta tanah, jual beli, baik prosedur, mekanisme, dan tata caranya. Lanjut. Macam-macam PPAT. Dalam PP nomor 37 tahun 1998, di samping mengenai PPAT juga ada disebut PPAT sementara dan khusus. PPAT sementara adalah penjabat pembuat tanah akta yang di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Kalau PPAT khusus adalah penjabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Nah, Ya, tata cara pembuatan akta PPAT itu akan dijelaskan oleh saudara teman saya, itu saudara Renal. Baik, mengenai tata cara pembuatan akta PPAT, itu yang pertama ada pengajuan ke PPAT. Oke, berbicara mengenai tata cara pembuatan akta oleh PPAT, itu tata caranya pertama ada pengajuan ke PPAT sendiri, yang kemudian ada pemeriksaan dokumen dan objek tanah, yang kemudian ketiga ada pembacaan akta, yang keempat penandatanganan, dan yang terakhir adalah pendaftaran ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional selambat-lambatnya itu selama 7 hari. Nah, pengajuan ke PPAT sendiri itu adalah tahap awal, dimulainya dengan para pihak penjual dan pembeli itu mengajukan permohonan ke PPAT untuk pembuatan akta. Nah, biasanya aktanya ini berupa akta jual beli atau yang biasa kita kenal dengan sebutan AJB. Nah, pada tahap ini para pihak itu menyerahkan dokumen-dokumen awal seperti KTP, KK, kemudian NPWP, kemudian bukti pembayaran pajak atau PPh. Nah, kemudian setelah menerima itu, setelah penerimaan permohonan dan mulai memproses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pemeriksaan dokumen ini maksudnya adalah setelah dari pengajuan tersebut seperti menyerahkan dokumen menyerahkan KTP dan lain-lain itu dicek dulu, diverifikasi apakah dokumen itu sudah sah, sudah benar, atau sudah sesuai. Nah, setelah sesuai kemudian mengecek kondisi tanahnya seperti apa, pemeriksaannya seperti keaslian daripada sertifikat tanahnya seperti apa, kesesuaian data fisik dan yuridisnya seperti apa, kemudian status tanahnya. Maksudnya status tanah ini adalah tidak dalam sengketa atau tidak dijaminkan. Nah, selain itu PPAT itu biasanya akan melakukan pengecekan ke BPN untuk memastikan bahwa tanah itu benar-benar aman secara hukum dan dapat dialihkan haknya. Kemudian pembacaan akta. Jadi setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah, PPAT itu menyusun akta. Kemudian akta itu dibacakan di hadapan para pihak yang hadir. Tujuannya itu supaya para pihak itu memahami isi dari perjanjian tersebut, isi dari aktanya itu seperti apa. Kemudian untuk mengetahui tidak ada kesalahan atau keberatan dari para pihak. Kemudian menjamin transparansi dan kepastian hukum. Kemudian setelah dibacakan di hadapan para pihak, setelah disetujui semua para pihak yang hadir, setelah didengarkan, mengetahui semua isinya, itu menyetujui, maka dilakukan oleh penandatanganan para pihak. Kemudian yang terakhir itu PPAT itu mendaftarkan ke BPN selama-lambatnya 7 hari. Nah, tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk mengubah nama pemilik dari sertifikat dari yang sebelumnya dari penjual ke
pemilik baru, yaitu pembeli. Kemudian memberikan kepastian hukum bagi pemilik baru. Kemudian yang ketiga ada mencatat peralihan hak secara resmi dalam sistem. Nah, setelah kita berbicara mengenai tata cara dalam penyusunan akta oleh PPAT, maka ada akibat hukum jika dalam penyusunan tersebut PPAT itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka akibat hukumnya adalah PPAT dibebankan tanggung jawab hukum dan juga tanggung jawab administrasi. Nah, tanggung jawab hukumnya, maka PPAT itu akan dituntut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Misalnya PPAT itu dituntut ganti rugi, atau bisa dalam mengarah ke pidana, atau dengan pertanggungjawaban yang lain-lainnya sesuai dengan ketentuan dan juga awal. Tadi sempat disinggung mengenai apa sih hubungan antara PPAT atau pejabat pembuat akta tanah dengan pendaftaran tanah. Nah, sekarang di slide ini akan kita bahas mengenai hubungan antara kedua poin tersebut. Jadi yang pertama adalah hubungan fungsional yang bersifat wajib atau biasa kita kenal dengan obligator. Nah, dalam rangka peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Kemudian PPAT itu bertindak sebagai pihak yang memformalkan perbuatan hukum, misalnya jual beli, hibah, atau lain-lainnya ke dalam akta otentik tersebut, yang kemudian menjadi dasar utama dalam pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional selambat-lambatnya selama 7 hari kerja. Nah, intinya berarti yang memformalkan itu PPAT ini memberikan suatu kepastian lah dalam perbuatan hukumnya gitu ya. Ya, betul sekali. Tidak adanya jual beli itu dan lain sebagainya yang nanti akan menjadi surat tanah atau sertifikat tanah. Begitu kan? Setelah kita berbincang-bincang mengenai PPAT, tugas pokok, kewenangan, tata cara, akibat hukumnya jika tidak sesuai dengan tata cara, maka kita akan sampai di suatu kesimpulan, teman-teman, bahwasanya PPAT dalam pembuatan pendaftaran tanah adalah proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rusun. Pejabat pembuat akte tanah atau PPAT bertanggung jawab secara keseluruhan pembuatan akte jual beli, baik secara prosedur, mekanisme, dan tata cara. Nah, di sini kami ada kuis nih, teman-teman, sebagai bentuk lah kita sudah paham gak nih mengenai apa yang kita sampaikan tadi. Nah, kuis yang pertama, apa sih peran utama PPAT dalam pendaftaran tanah? A. Menerbitkan sertifikat tanah. B. Membuat akte otentik sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah. C. Menilai harga tanah. Jawabannya adalah B. Membuat akta otentik sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah. Sudah kita jelaskan tadi di awalnya tugas pokok dari PPAT apa, itu ditetapkan dalam pasal 2 hingga 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Nanti bisa teman-teman cek. Ada kuis lagi nih, teman-teman, bisa dibacakan. Jadi yang kedua adalah akta PPAT harus disampaikan ke kantor pertanahan untuk didaftarkan paling lambat titik setelah ditandatangani. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, benar. Jadi jawabannya adalah 7 hari kerja. Seperti tadi sudah dijelaskan di bagian tata cara ya. Tata cara. Nah, ketika memang sertifikat tanah sudah ada, maka PPAT itu harus melaporkan kepada BPN selamatnya 7 hari kerja setelah PPAT itu ada. Ya kan? Akta otentik itu ada. Ya. Nah, selanjutnya sampai di penghujung acara. Oke. Sampai penghujung ujung slide
Teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan atau pertanyaan yang mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Jalan-jalan bersama Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.